Ini sepertinya pertanyaan dari ibu-ibu ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi dan mengingatkan suami yang banyak menghabiskan waktu dengan HP sampai kurang perhatian dengan anak-anak? Ini ibu-ibu kayaknya ya. Alhamdulillah. Ada yang protes ternyata nih. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Siapapun ajak untuk kembali pada jalan Rabbmu, maksudnya mengajak pada kebaikan, satu dengan hikmah. Urutan kedua wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, diskusi dengan cara yang terbaik. Nah, hubungan rumah tangga seringkali yang terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, kata Quran, berasal dari komunikasi yang kurang baik. Jadi kalau ada yang tidak sepakat, pertama ada turunan di Quran. Saya turunkan dulu beberapa ayatnya. Misal, pertama, saat menjelaskan tentang pernikahan rumah tangga dibuka dengan Quran surah ke-30 ayat ke-21. Sifatnya diturunkan di Quran misal surah ke-4 ayat ke-19. Turunkan lagi ke sini, dari perbedaan ini menghasilkan latar belakang yang berbeda. Contoh di Quran surah ke-49 ayat 13. Menyikapi ini, maka jadilah pasangan yang saling menyesuaikan. Quran surah ke-2 ayat 187, paling kanan sebelah atas. Setelah itu untuk menerapkan ini semua, melahirkan kenyamanan dan kehidupan dalam beribadah, termasuk suami istri, ini yang paling indah. Fokus baik-baik. Inti dari semua ini yang terakhir nanti akan saya sampaikan. Fokus, yaitu Quran surah ke-16 ayat 125. Ketika terjadi pernikahan, ayatnya dibuka oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum, jamak dari kata nafas. Jamaknya bisa dua, satu nufus, kedua anfus. Secara singkat, nafas bisa diartikan jiwa, bisa diartikan rasa, bisa diartikan karakter. Ketika dijamakkan dalam bentuk banyak, jamaknya berbeda, seakan-akan Quran ingin mengatakan, hey, ketika disatukan suami istri dalam pernikahan, azwaja dipasangkan jadi satu, ingat ya, kalian berasal dari karakter yang berbeda, latar belakang yang tidak sama, punya sifat-sifat yang beda, bapak ibunya beda, yang ngasuh beda, lingkungan beda, perangai beda. Maaf, karakteristik bisa lain. Karena latar belakang beda, nasabnya lain, orang tua lain, cara mendidik lain, maka wajar punya karakter yang tidak sama. Karena itu ketika karakter tidak sama, ini yang paling repot. Hati-hati. Azwaja dipasangkanlah oleh Allah itu, azwaja jamak dari kata zauj. Zauj itu asalnya dua yang berbeda tapi bisa disatukan dengan harmoni. Ibu tahu sepatu kanan dengan kiri sama tidak? Tidak. Tapi perhatikan, ketika digunakan dia bisa harmoni. Gak ada orang pakai sepatu kanan dengan kiri sama, kanan dengan kiri bentuknya, mustahil. Pasti kanan punya bentuk, kiri punya bentuk. Tapi lihat, begitu digunakan itu bisa saling menyesuaikan. Kanan maju, kiri di belakang. Kiri maju, kanan di belakang. Tidak pernah ada kanan maju, kiri pengen nyusul. Mustahil. Silakan cek. Satu diikat, yang lain mengikuti. Itu namanya zauj. Jadi dua yang beda tapi bisa saling menyesuaikan. Nah, sekarang persoalannya, karena berasal dari karakteristik yang beda, pendidikan yang beda, asal yang tidak sama, lalu mau disatukan. Kata Quran, lihat baik-baik, penyatuan ini mesti menghadirkan sifat yang kompak. Salah satunya dengan mengerti entitas keberbedaan ini. Bagaimana penerapannya? Satu, ingat baik-baik tadi, zauj artinya dua berbeda disatukan. Kalau dua yang tidak sama disatukan, artinya boleh jadi di sini A dengan B. A, ada yang dianggap lebih, di sini dianggap kurang. Ketika ini lebih, ini kurang, artinya ini akan dianggap kekurangan, ini kelebihan. Di sini ada yang lebih, di sini ada yang kurang. Ketika ini lebih, artinya ini ada yang kurang. Nah, kata Quran, kenapa disebut zauj? Zauj itu ketika dipasangkan, yang kurang tertutupi oleh yang lebih. Yang lebih melengkapi yang kurang. Di konsepnya ketika ada kekurangan, bukan berarti diekspor kekurangannya. Tapi bagaimana caranya yang kurang itu bisa ditutupi dengan kelebihan pasangannya. Jadi kalau Anda menemukan pasangan Anda berbuat salah, sebetulnya Allah pasangkan dengan Anda supaya kesalahan itu ditutupi. Makanya tidak dipasangkan dengan pasangan yang lain. Kenapa Allah titipkan istri saya kepada saya? Karena kekurangan pada diri saya bisa dilengkapi oleh istri saya. Dan kekurangan di istri saya dilengkapi oleh saya. Ibu dipasangkan dengan pasangan ibu, itu jodoh yang terbaik. Karena kekurangan ibu, kelengkapannya ada di pasangan ibu.
Jangan pernah mendampakkan pasangan orang lain. Kenapa suami saya nggak seperti ustadz ya? Beda. Kalau suami ibu seperti ustadz, ibu akan keluar dari pasangan ibu karena nggak cocok. Beda nilainya Pak, teman-teman sekalian. Ingat baik-baik. Nah sekarang, bagaimana perasaan kita supaya mudah untuk mendapatkan konsep seperti ini? Prakteknya kan tidak mudah. Teorinya gampang Bu, prakteknya nggak mudah. Sama dengan ustadz, gampang menyampaikan. Tapi apakah prakteknya sama? Belum tentu. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Jarang sekali. Ya. Tapi ini live, ya, kita selesaikan di rumah. Baik. Sekarang lihat, satu. Fokus. Sekarang masuk pada inti bahasan. Ustaz, suami saya sering main handphone. Lupa dengan yang lain. Bagaimana cara mengingatkannya? Artinya, ibu memandang ada kekurangan di situ. Ada kelebihan di situ untuk ibu untuk mengingatkannya. Bagaimana cara mengingatkan yang baik supaya maksimal dalam kebaikannya? Baik, saya tutup dulu yang ini. Tadi sudah saya jelaskan, ini sudah saya jelaskan. Sekarang saya pindah pada yang ini. Pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak dengan hikmah. Hikmah itu cara yang bijak, sesuai dengan keadaannya. Perhatikan baik-baik. Suami senang main handphone. Kemudian apa yang dilihat belum tentu ibu tahu dan sebagainya. Pertama, lihat karakteristik dulu. Suami itu digambarkan dalam Quran sebagai apa Bu? Masih ingat? Quran surah 4 ayat 34. Bukan Allah, bukan. Pemimpin. Pemimpin. Apa ciri khas pemimpin? Ya, tegas, berwibawa. Bukan. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin Pak. Ciri khas. Khas sekali. Dia menerima saran, dia menerima masukan, tidak menerima saran. Ingat baik-baik. Makanya di surat Yusuf, suami digambarkan dengan matahari, istri digambarkan dengan rembulan. Cara masuknya beda. Matahari itu kan sinarnya, kuatnya, karakteristiknya. Makanya kenapa laki-laki digambarkan ayah dengan matahari? Karena dia diharapkan bisa menyinari dengan dengan terik yang melindungi. Jadi begitu ada yang mengganggu keluarga, dia sinari dengan terik. Begitu pakaian basah, kemudian dia sinari supaya kering lagi. Ada air mata di pipi istrinya, dia bisa mengeringkannya. Ada hal yang mengganggu, dia bisa kemudian mengamankannya. Perempuan beda, rembulan. Rembulan itu kalau ditatap indah, baik dan sebagainya. Itu nggak boleh tertukar perannya di situ. Makanya ketika rembulan datang kepada matahari, dia tidak harus jadi pemimpin di situ. Ingat, ibu adalah manajer, laki-laki adalah pemimpin. Begitu datang bawahan kepada pimpinan, maka jangan sampai masuk sebagai pemimpin, gak akan masuk di situ. Caranya masuk dengan hikmah, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Masya Allah, datang pada pemimpin. Hanya menerima masukan, bukan menerima saran. Datang, Pak, Masya Allah, handphonenya bagus ya. Enak? Baru tahu ya. Bisa gitu kan? Bisa gitu kan? Biasa aja, gak apa-apa, alhamdulillah. Pak, kayaknya bagus informasinya, mama pengen tahu dong, terlibat di dalamnya. Terlibat. Mah ini bukan urusan perempuan. Ya kalau gitu kasih info dong. Jadi ketika Anda bertanya, bukankah sebagian waktunya sudah disampaikan pada ibu? Dia sudah mulai berpaling. Begitu handphone lagi, ibu tanya lagi. Ujung-ujungnya simpan. Ada apa sih mah? Dapat waktu. Diskusi. Ketika menemukan celah yang bagus, ngobrol dengan baik, temukan waktu yang baik, disitulah kemudian petakan persoalannya. Alhamdulillah Pak, Papa dititipkan pada Mama, punya banyak kesibukan termasuk dengan handphonenya. Pak, si kecil sekarang begini. Bagaimana pendapat Papa? Yuk kita bagi. Sebagian Papa silahkan gunakan untuk handphone, tapi tolong minta 1 jam aja untuk si kecil. Misal, yuk bagi sekian. Kalau sudah seperti itu maka enak jalannya. Tapi kalau Anda mulai langsung dengan nasihat, apalagi dengan jidal, tidak akan selesai masalah. Papa kenapa sih? Udah usia segini, anak segini, masih main handphone aja? Emang kenapa? Gak beres. Jelas Ibu ya? Baik. Terakhir, Quran surah keempat ayat 35. Kalau masalah tidak bisa diselesaikan, memang itu pelarian dari masalah yang lain. Main handphone karena nggak suka dengan sikap dan sebagainya, dan masalahnya luar biasa nggak bisa diselesaikan, maka cari orang bijak untuk mengingatkan. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ya, cari orang bijak yang bisa mengingatkan dalam hal-hal yang terbaik. Singkatnya, jika besar kecilkan, jika kecil anggap hilang. Kalau sudah seperti itu maka nikmat kehidupan di rumah tangga. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, 3 pertanyaan sudah saya sampaikan. Pertanyaan keempat mungkin akan dibaca sama beliau sendiri gitu ya. Yang terakhir ya.